Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajribowo, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0525571196, Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua saya, mata kuliah jaringan komputer, yaitu menjelaskan berbagai perintah jaringan menggunakan command prompt atau CMD. Beberapa perintah yang akan saya jelaskan, mulai dari yang pertama sampai ke yang ke-20. Berikut adalah tampilan awal dari command prompt atau CMD. Untuk perintah yang pertama ada perintah CD atau change direction. Perintah ini biasa digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lainnya melalui command prompt ini. Contohnya cd c.2 misalnya Windows. Maka tampilannya kan kita sekarang berada di folder Windows. Nah, fungsi dari cd ini hanya bisa digunakan pada folder yang dalam satu drive saja. Jadi tidak bisa berpindah dari folder drive yang pertama ke folder drive yang kedua. Saya contohkan lagi, kita kembali ke awal. cd c.2/user/ kita kembali lagi ke folder C, user MSI alpha. Untuk perintah yang kedua ada cls, yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan seluruh tampilan dari CMD atau command prompt ini. Saya contohkan, maka seperti yang terlihat tampilannya akan bersih tanpa terlihat berantakan sama sekali. Perintah ini akan mengosongkan tampilannya tanpa menghapus data atau hasil yang sebelumnya. Untuk perintah yang perintah yang ketiga ada cls tanda tanya. Untuk perintah yang memiliki tanda tanya ini biasanya merujuk kepada, itu digunakan bisa untuk menunjukkan opsi tambahan atau perintah tambahan yang bisa dilakukan oleh perintah ini. Contohnya cls tanda tanya. Maka akan muncul bahwa kegunaan dari cls itu adalah untuk clear the screen. Untuk hal lain juga bisa, seperti yang perintah keempat ada dir atau dir tanda tanya. Kalau ada garis miring tanda tanya, berarti itu akan menunjukkan opsi tambahan dari perintah dir ini. Bisa dilihat bahwa perintahnya cukup banyak yang bisa dilakukan oleh dir ini. Perintah dir sendiri itu berfungsi untuk menampilkan daftar isi folder seperti file dan subfolder. Kita lanjut ke opsi kelima, yaitu IP config. Oke, bisa dilihat IP config itu perintah yang akan menampilkan informasi dasar jaringan pada komputer kita. Informasi yang ditampilkan biasanya adalah IP address, subnet mask, dan default gateway. Perintah ini sangat penting untuk mengetahui apakah komputer sudah terhubung ke jaringan atau belum. Yang selanjutnya ada IP config /al. Bisa dilihat IP config /al itu menampilkan informasi jaringan secara lengkap. Tidak hanya berisikan IP address, tetapi juga
MAC address, DNS server, DHCP server, hingga status koneksi. Perintah ini biasa digunakan oleh teknisi jaringan untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap kondisi suatu perangkat. Selanjutnya kita akan kembali ke IP config lagi / datanya. Seperti yang sudah saya kasih tahu, IP config / datanya ini digunakan untuk memperlihatkan opsi tambahan apa saja yang bisa dilakukan oleh IP config ini. Bisa dilihat IP config ini bisa melakukan berbagai hal seperti yang saya lakukan tadi /al. Ada juga renew yang akan saya jelaskan nanti. Ada renew 6, ada flash DNS, show classic ID, set classic ID, show classic ID, dan sebagainya. Sebelum itu saya bersihkan lagi pakai perintah cls. Oke. Untuk yang perintah ke-8 setelah / tanya tadi ada IP config / release. Untuk perintah ini tidak akan saya lakukan, tapi saya jelaskan saja karena kegunaan dari IP config / release ini itu untuk melepaskan alamat IP dari komputer. Jadi setelah perintah ini dijalankan, koneksi internet akan langsung terputus. Perintah ini biasanya digunakan ketika terjadi konflik IP atau gangguan koneksi. Untuk perintah yang selanjutnya ada IP config / renew. Untuk perintah ini juga tidak akan saya jelaskan, tidak akan saya lakukan, tapi cuma saya jelaskan saja. Setelah kita mencoba menggunakan IP config / release, kita bisa menggunakan IP config / renew untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Perintah ini biasanya langsung mengaktifkan kembali koneksi internet selama jaringan dalam kondisi normal. Untuk yang selanjutnya ada IP config display DNS. Untuk saat ini, untuk perintah ini akan coba saya gunakan. Maaf. Oke, bisa terlihat setelah saya menggunakan ini, dia akan menunjukkan Windows IP configuration. Perintah IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache ini berupa daftar alamat website yang pernah diakses sebelumnya. Biasanya dengan melihat DNS cache ini, kita bisa mengetahui bagaimana sistem menyimpan hasil pencarian domain. Untuk perintah selanjutnya ada IP config IP config flash DNS. Untuk perintah ini tidak akan saya jalankan, cuma saya jelaskan. Karena ketika IP config flash DNS ini digunakan, itu akan menghapus seluruh cache DNS. Biasanya digunakan ketika sebuah website tidak bisa diakses, padahal kondisi internet kita normal. Setelah cache DNS dihapus, sistem akan memuat ulang data DNS yang baru dari server. Untuk perintah selanjutnya ada yang namanya IP config / register. IP config / register ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS. Perintah ini digunakan di jaringan kantor atau domain. Untuk perintah selanjutnya ada perintah ping. Perintah ping biasa digunakan untuk mengecek apakah protokol jaringan internet di dalam komputer bekerja dengan baik. Akan saya contohkan ping local host. Bisa dilihat hasil ini membuktikan kalau misalnya protokol jaringan internal di dalam komputer saya bekerja dengan baik. Kita juga bisa melakukannya dengan cara seperti ping
127.0.0.1. Ini sama, kita melakukan hal yang sama, yaitu ping terhadap komputer kita sendiri. Untuk yang selanjutnya kita juga bisa melakukan namanya ping terhadap salah satu server. Contohnya ping google.com. Perintah ini digunakan untuk mengetes apakah komputer terhubung dengan internet atau tidak, sekaligus mengukur kecepatan respon server. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya ping strip T. Fungsi ini akan mengirimkan ping secara terus-menerus kepada komputer kita tanpa batas, kecuali kita mengetikkannya sendiri dengan memencet tombol CTRL-C. Akan saya buktikan. Maaf, kita pakai ini servernya dulu. Oke, bisa dilihat ini akan terus mengeping sampai kita sendiri menghentikannya dengan memencet Ctrl C. Dia masih terus mengeping. Setelah selesai kita bisa tinggal pencet Ctrl C. Saya bersihkan lagi CLS. Oke. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya netstart. Perintah netstart ini untuk menampilkan seluruh koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer, termasuk alamat tujuan, port, dan status koneksinya. Perintah ini biasanya digunakan untuk menganalisis aktivitas jaringan dan mendeteksi koneksi mencurigakan. Bisa saya coba start. Emang agak lama, kita tunggu saja. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Untuk yang selanjutnya ada perintah tracer. Ini perintah ke yang 15, perintah tracer. Perintah tracer digunakan untuk melacak jalur yang ditempuh paket data dari komputer menuju server tujuan. Dari perintah ini kita bisa melihat setiap titik atau router yang dilewati oleh data. Akan saya coba tracer. Bisa dilihat apa saja yang titik-titiknya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke ping. Perintah ping ya. Perintah ping. Ping. Oke. Perintah ping merupakan gabungan antara ping dan tracer. Perintah ini tidak hanya untuk melacak jalur, tapi juga mengukur kualitas jaringan di setiap titik. Perintah ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ping biasanya. Akan saya coba contohkan. Mungkin akan memerlukan waktu. Ping google.com. Sekarang kita tinggal tunggu saja. Oke, hasilnya udah keluar, kira-kira seperti ini. Tadi sempat memerlukan waktu yang ya lumayan lah, beberapa menit. Untuk selanjutnya ada perintah ns lookup. Perintah ns lookup ini digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain melalui server DNS. Perintah ini sangat membantu ketika ingin mengetahui apakah domain tertentu berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP. Saya contohkan ns lookup. Kita pakai domainnya Google. Oke, bisa dilihat IP address-nya dan beberapa hal lainnya.
Untuk perintah selanjutnya ada perintah nets, NETSH. Perintah ini tidak akan saya lakukan karena perintah ini cukup sensitif karena dapat mengubah konfigurasi dari jaringan dan firewall. Jika salah konfigurasi saja, koneksi internet bisa mati total. Untuk yang selanjutnya ada perintah root, ROUTE. Perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel routing atau jalur lalu lintas data pada komputer. Biasanya digunakan untuk analisis jaringan tingkat lanjut. Saya contohkan. Root, kita contoh yang print ya. Print. Maaf. Oke. Kurang lebih seperti ini. Dia akan menampilkan tabel-tabelnya. Untuk perintah terakhir ada perintah net. Perintah ini juga sama berbahayanya, jadi tidak akan saya lakukan. Perintah ini terdapat beberapa perintah di dalamnya yang mungkin jika salah digunakan atau salah dilakukan bisa cukup berakibat fatal. Salah satunya ada perintah net user. Perintah net user ini dapat mengubah akun pengguna sistem dan tidak boleh digunakan sembarangan. Oke, total seharusnya ada 20 perintah yang saya jelaskan. Untuk tugas kali ini sampai sini saja. Selebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.